Ya, kembali lagi di Sapa Malang bersama saya Nadifa Rahma dan juga masih ada siswa berprestasi Aiman dan juga dengan Mandua Kota Malang. Nah, kita tadi juga sudah ngobrol-ngobrol terkait dengan experience di sana ya, bagaimana suasana yang menegangkan saat OSN kemarin sehingga Aiman juga bisa mendapatkan medali emas seperti itu. Nah, sekarang buat teman-teman yang ingin juga berprestasi ya seperti Aiman mendapatkan medali dan juga mengikuti kompetisi, bagaimana sih Aiman tips and triknya agar teman-teman bisa ikut tertular prestasi kamu ini, apalagi setingkat nasional dan bergengsi, bisa diceritakan? Oke, jadi kalau tips dari aku itu yang pertama kita itu harus punya tujuan yang jelas. Jadi misalnya teman-teman kayak mau menang olimpiade apa gitu. Karena biasanya kalau kita punya tujuan itu pasti kita lebih termotivasi dan lebih terarah. Dan yang kedua itu ya tentu aja kayak rajin belajar dan tekun. Ya, oke. Terus yang selanjutnya itu kalau dari aku pribadi itu tetap teman-teman itu harus istirahat. Karena pasti ada kalanya kalau kita belajar terus-menerus itu bakalan burn out dan justru kita itu kalau misalnya mau belajar lagi itu justru kayak nggak bisa dan materinya itu kayak nggak mau masuk. Jadi kalau pesan dari aku teman-teman tetap alokasi waktu sedikit buat istirahat. Dan yang terakhir tentu aja sia-sia kita usaha tapi kalau ya yang di atas atau Allah itu nggak mengizinkan. Jadi tentu aja kita harus berdoa, rajin beribadah juga gitu. Nah, itu tadi tips and trick dari Aiman sendiri ya, bagaimana belajarnya, tips and triknya untuk mencapai prestasi tingkat nasional, apalagi dapatnya emas ini ya, juaranya 1 berarti ya. Nah, selain itu kita juga akan ngobrol bersama dengan di sini ada Ketua Program Olimpiade dan Riset dari Mandua Kota Malang, ada Bu Laida di sini ya. Bu Laida, selamat Ya, pagi, kabar selamat baik ya? pagi, baik. Nah, kalau dari Bu Laida sendiri, dari pihak Mandua Kota Malang sendiri, gimana sih kiat sekolah untuk membentuk karakter-karakter agar punya mental seperti Aiman ini, berprestasi seperti itu ya? Karena kan untuk mengikuti ajang bergengsi seperti ini kan tidak hanya butuh orang yang cerdas, tapi mental yang kuat begitu ya. Apalagi tadi disampaikan Aiman ya, banyak sekali grogi, takut di sana bagaimana. Nah, itu gimana, Ibu? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami. Program Olimpiade dan Riset Mandua Kota Malang itu memang sudah terstruktur gitu, Mbak, untuk persiapan anak-anak yang akan didelegasikan di event-event nasional, baik itu event-event perguruan tinggi maupun event-event yang menjadi program utama, yaitu event yang ada di bawah, khususnya di sini adalah Kemendiknas, Puspresnas, yaitu ASN, dan juga ada yang di bawah Kementerian Agama, yaitu kompetisi sains madrasah. Nah, untuk Mandua Kota Malang, insya Allah kita pembinaannya secara rutin. Jadi tadi sudah disampaikan sama Mas Aiman, jadi kita ada pembinaan rutin di setiap harinya, itu setelah anak-anak KBM selesai sekitar pukul 3:30 sampai jam 5. Bahkan kalau memungkinkan juga di hari libur mereka Sabtu dan Minggu mereka juga pembinaan. Jadi pembinaan yang secara konsisten itulah tips dari anak-anak Mandua Kota Malang untuk bisa meraih tersebut. Kemudian juga di samping kita pembinaan rutin juga kita sampaikan kepada para pembina untuk anak-anak dibiasakan untuk senantiasa terus, tadi disampaikan sama Mas Aiman, senantiasa untuk berdoa, kemudian secara rutin juga istiqomah, kita minta restu orang tua seperti itu, sehingga karakter itu menjadi habit anak-anak, bahwa istiqomah itu menjadi yang terpenting di dalam kita mengikuti event apapun sebenarnya, seperti itu. Oke, berarti itu ya tadi ya, Secara rutin, secara betul. rutin Ya, karakter. Jadi betul. membentuk karakter ini tidak hanya sekali 2 kali aja Betul, begitu ya. ya. Jadi perlu dilakukan secara konsisten. Apalagi tadi disampaikan ya kalau Mandua Kota Malang ini memang setiap hari ya. Itu jadi ada ekskulnya sendiri ya, Olimpiade ini ya. Namanya ekstrakurikuler akademik. Oke, Nah, ekstrakurikuler akademik itu di Mandua Kota Malang itu ada 2, yaitu Olimpiade dan Riset. Kebetulan kami yang diberi tanggung jawab untuk mengelola di situ.
Ya. Jadi setiap hari memang ya, Iya. setelah pulang sekolah, Betul. anak-anak, siswa-siswa Iya. diharuskan untuk mengikuti Iya. ekstrakurikuler itu, Betul. begitu. Jadi ada kimia, ada apa saja? Bu? Ada 9 mata pelajaran, ada matematika, fisika, kimia, biologi, kemudian geografi, ekonomi, astronomi, kebumian, komputer. Ya, bidang yang dilombakan di Olimpiade Sains Nasional. Wah, lumayan Iya. banyak sekali ya Iya, ternyata ya. Dan iya, itu betul. dilakukan setiap hari setelah pulang sekolah selama Iya. berapa jam kira-kira? 1 jam. 1 jam. Tapi kalau memungkinkan bisa jadi juga malam. Ada jam 8 sampai jam 10. Karena ada beberapa siswa kita kan yang ada di Ma'had. Nah, yang di asrama kita kan ini boarding school gitu. Jadi ada yang di Ma'had, mereka pembinaannya malam begitu. Oke, malah tadi ada yang sampai akhir pekan ya yang disampaikan Aiman Iya, tadi akhir betul. pekan juga Hari tetap Sabtu, belajar. hari Minggu gitu. Iya, biasanya. Oke. Karena anak-anak yang untuk mengikuti di klub Olimpiade dan Riset itu memang tidak diwajib gitu, enggak. Jadi berdasar dari keinginan mereka. Jadi mereka memang mereka kepingin mengikuti di klub Olimpiade dan Riset itu. Sehingga kalau udah senang itu kan apapun gitu mereka melaksanakannya dengan happy gitu, tidak menjadi beban untuk mereka. Oke, berarti memang harus menumbuhkan rasa senang juga Ya, ya, rasa betul. senang, cinta terhadap belajar, Ya. terhadap apa yang diinginkan, sama seperti Ya, Aiman tadi ya, betul. harus punya tujuannya, ingin lomba apa, dan Ya. juga konsistensi itu sebagai kuncinya. Nah, mungkin nanti kita akan lanjutkan pembicaraan kita terkait dengan cara-cara belajarnya ya, Ibu, bagaimana membentuk karakter dan juga cara-cara belajar agar sesuai dengan minat anak-anak ya. Betul, Jangan betul. kemana-mana, tetap di Sapa Malang.